Mari kita buka dalam firman Tuhan. Wahyu 12. Wahyu 12. Ayat 10 sampai dengan 12. Sudah dapat katakan amin. Karena hanya 1, 2, dan 3 ayat saja, maka kita baca bersama-sama. Judul perikopnya adalah nyanyian kemenangan. Mari kita baca bersama-sama. 3, 4. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapi, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena dia tahu bahwa waktunya sudah dekat. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena dia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Judul khotbah pada pagi hari ini adalah kuasa darah Yesus. Dalam perjamuan makan malam terakhir, mereka telah menyediakan satu tempat. Mereka melakukan satu perjamuan makan malam terakhir. Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa salah satu dari mereka akan mengkhianati Dia. Maka gemparlah para murid. Pada kumpul bareng-bareng semua 12 muridnya bersama Yesus. Lalu tiba-tiba Tuhan berkata demikian, di antara daripada kalian semua ada satu yang akan mengkhianati aku. Mulai gempar. Satu saling colek yang lain, satu saling kusuk-kusuk. Siapa itu? Gak tahu. Siapa yang dimaksud? Gak tahu. Saya percaya pada saat itu luar biasa hebohnya. Dan semuanya itu mukanya pada pucat. Saya percaya itu. Karena Tuhan sendiri. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Maka gemparlah. Namun dalam situasi yang demikian serius, ada satu murid yang dikasihinya itu dia justru bersandar di sebelah. Karena Yesus sambil berkata, siapakah yang mengkhianati engkau? Dia seolah-olah tidak ada beban. Dan itu ada di dalam Yohanes 13 ayat 25 dan 23. Nah, hal ini dibuktikan bahwa semua murid yang lain kocar-kacir. Hanya ada satu murid yang dikasihi oleh Yesus. Kenapa? Karena dia yang paling terakhir sampai Yesus mati. Dia tetap ada di samping Yesus. Tetapi murid-murid yang lain udah kabur tahu kemana. Kesetiaan itu pun diperhitungkan oleh Tuhan. Sehingga dia berkata kepada ibunya. Maria. Dia berkata, titipkan anak Yohanes. Karena apa sampai demikian rupa? Kesetiaan. Bukan hanya sekedar maunya saja, tetapi yang disebut dengan kesetiaan itu tidaklah mudah. Saudara, 12 murid Tuhan Yesus ikut bersama-sama dengan Tuhan mengalami kesesakan, baik dihina, baik itu dimaki, bahkan mau dibunuh, tapi mereka tetap setia. Kesetiaan itulah yang diperhitungkan oleh Tuhan. Kita di sini di dalam melayani Tuhan belum dituntut oleh darah, belum dituntut yang lebih daripada kemampuan. Tapi Tuhan menghendaki kita semua umat Tuhan kesetiaan.
Doa aja susah, boro-boro mau baca firman. Doa aja, saling lepak, lu aja. Terus lagi enak, lu aja. Doanya susah. Begitu hujan, hujan, bentar aja deh. Nggak datang. Padahal baru air, belum batu. Kadang-kadang kita perlu juga dikasih batu. Saudara, kalau orang dipanggil, ayo bekerja, sudah dikabarin, orang nggak ada yang mau. Berat. Ini nonton, ini saya pergi ke mall. Lalu dipanggil lagi, ayo diingatkan lagi, ayo kita ke gereja. Tetapi orang biasanya mesti dilempar batu baru dinengok ke atas. Begitu jenuh, sudah menderita sesuatu, baru dia datang kepada Tuhan. Tapi saya percaya di sini tidak sampai ditegur oleh Tuhan. Amin. Saya percaya tetap ini, nggak ada yang seperti itu, nggak ada yang aku maksudnya. Saat ini Tuhan berkehendak di dalam kehidupan kita. Jelas bahwa Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib bukannya enak-enak, saudara. Saya baca di dalam satu buku yang disebut dengan buku manusia kain kafan. Orang beranggapan bahwa Tuhan Yesus itu dicambuk 39 kali. Tidak. Tetapi menurut buku itu, bahwa di sebelah kiri terdapat 121 kali. Di sebelah kanan terdapat 121 kali juga. Jadi totalnya berapa? 242 dikali 3, karena masing-masing satu itu ada 3 pemain. Jadi berapa? 726. Bayangkan saudara, itu Algojo, dia bukan nggak bisa kasih mati sekaligus, bisa aja tusuk jantungnya mati dah. Tetapi dia mau siksa sedemikian rupa sehingga darah itu habis, bahkan kulit, tulang, otot, daging pun terkupas habis. Betapa luar biasanya siksaan itu. Bahkan dalam pakunya pun panjangnya 18 cm dan tebalnya 1 cm. Coba saudara pikir, Tuhan bisa tahan seperti itu. Dan terakhir dia tusuk di lambungnya, sudah tidak ada darah. Tetapi sedemikian rupa Yesus korbankan nyawa untuk siapa? Saudara dan saya. Sehingga genap di dalam Yesaya itu dikatakan oleh bilur-bilurnya. Saudara tahu bilur? Siapa yang tahu bilur? Sehingga bilur-bilurnya itu menyembuhkan kita. Pada tahu bilur? Nanti kalau orang cinta bilur, nanti kalau saudara terangkat kepada lain orang, bilur itu terbiasa macam kayak permen. Saudara tahu bilur? Angguk-angguk saja lah. Bilur itu pada saat dicabut di daging terkelupas, dia pasti keluar bersama dengan air dan darah. Itulah yang disebut dengan bilur. Nah, Tuhan Yesus 726 bilur yang keluar berikut air dan darah, sehingga habis di dalam tubuh Tuhan Yesus, darah itu stop, tidak ada. Dan bahkan terakhir dicocok di dalam lambung, sudah tidak ada lagi darah, tetapi air yang keluar. Coba bayangkan saudara, sedemikian luar biasa. Semuanya itu Tuhan Yesus lakukan karena Dia mengasihi saudara. Hal itu dibuktikan bahwa pada saat Dia di atas kayu salib, Dia berkata hanya satu kata, sudah selesai. Diserahkan nyawa. Terakhir Dia bilang, sudah selesai. Artinya, dosa, sakit penyakit, masalah sudah diselesaikan di atas kayu salib.
Saat ini saudara yang sudah ditebus, ayo. Jangan sia-siakan keselamatan yang Tuhan berikan. Yohanes tetap dia merespon kasih Tuhan itu sampai pada terakhir. Sehingga jamaklah kalau dia dikatakan anak atau murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Saat ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus masih hidup di dalam dunia ini. Yang penuh tawaran-tawaran. Penuh dengan pengajaran-pengajaran palsu. Hati-hati saudara. Seluruh umat Tuhan merayakan hari ini yaitu kebangkitan. Baru 3 hari yang lalu kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan saat ini masih kita merayakan. Nanti pada saat terakhir baru dia akan naik ke surga. Dan terakhir dia berikan seorang penolong. Yaitu siapa? Pada hari apa? Hari apa itu? Nah, ini. Nanti yang tadi berubah. Yang benar Pentakosta atau Pantekosta? Tadi saya dengar Pantekosta. Pentakosta artinya hari ke-50. Kebanyakan orang bilang Pantekosta atau Pentakosta. Itu 2 orang itu. Padahal saya lihat di gereja tertulis Pantekosta. Saya bilang ini nulisnya ini benar. Benar adalah Pentakosta. Nah, di sini mulai kita akan masuk bahas seluruh umat Tuhan merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi ini adalah merupakan satu sukacita karena pengorbanan Tuhan Yesus yang mengorbankan bukan dengan barang fana tetapi korban darah. Dan kita mau belajar korban darah, kuasa darah Yesus adalah yang pertama. Kita buka di dalam Efesus 1 ayat 7 sampai 8. Efesus 1 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Yang pertama adalah darah Yesus berkuasa untuk menebus dosa saudara dan saya. Setiap orang yang berdosa statusnya adalah tergadaikan. Karena oleh pelanggaran yang telah dilakukan oleh manusia itu sendiri. Tetapi Yesus menebusnya dengan harga yang mahal dan gratis. Itulah yang disebut dengan kasih karunia. Saudara, saya mau tanya, pada saat orang menggadaikan barangnya, lalu pada saat dia mau tebus, apa saja yang harus dilakukan? HP saya mau gadai. Begitu selesai saya mau tebus. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah uang. Betul? Berapa yang pernah saya pinjam? Lalu yang kedua, bunga. Maaf. Tapi saudara, Yesus gratis. Di sini saya catat. Saat orang menggadaikan suatu barang, lalu ditebus berikut dengan bunganya. Tetapi manusia menggadaikan yang bukan miliknya dia. Yaitu tubuh saudara. Tubuh saudara bukan milikmu lagi, tetapi milik Kristus. Engkau gadaikan tubuhmu untuk melakukan dosa. Kepada siapa? Iblis. Tapi Tuhan telah tebus dosa. Engkau tidak dituntut untuk bayar. Dan Tuhan tidak ngancam kepada engkau karena engkau sudah aku tebus. Saat ini engkau harus hidup di dalam Dia. Engkau sudah ditebus oleh Yesus dengan gratis, dengan harga yang mahal, darah yang tercurah dengan 726 darahnya itu, luka-lukanya
mulai dari ujung kepala sampai telapak kaki. Dia tidak menuntut saudara untuk saudara melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Dia memberikan free will, bebas. Tetapi ada yang namanya konsekuensi. Kalau kau hidup di dalam Tuhan, maka jelas kau akan berubah dan akan memperoleh warisan surga. Tetapi kalau engkau hidup di dalam dagingmu, jelas sekali engkau sudah mengetahui kemana arah tujuan. Tuhan tidak pernah memaksa saudara untuk ikut hidup di dalam Dia. Mulai hari ini, engkau sudah aku terus. Engkau harus hidup di dalam. Tuhan tidak berkata demikian. Kita diciptakan bukan seperti roh. Engkau bebas memilih. Kalau mau hidup di dalam kebenaran Tuhan, seolah-olah itu jalan itu sempit. Kalau kau mau hidup di dalam dunia, jalan itu besar. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana yang kau pilih? Amin. Terang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit hidup abadi. Memang kalau kita mengikuti Yesus seolah-olah susah. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita hidup tidak mengikuti urutan dunia, paling lama 70 tahun, saudara. Tetaplah hidup di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan bukannya tidak ada kesukaan, ada kesukaan. Ada retret, ada ibadah badan. Hidup biasa. Cuma keinginan itu harus ditekan, keinginan tadi. 70 tahun. Tetapi kalau engkau hidup dengan suka-sukamu saja, silakan juga. Mungkin hidupmu lebih kurang dari 70. Mabuk-mabukan, jantung terbakar, habis mati. Dan sesudahnya hiduplah engkau neraka. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan darahnya Yesus menebus hidupmu. Saya teringat dalam hal ini Raja Hizkia. Padahal dia sudah hidup di dalam Tuhan, menjauhi kejahatan. Tetapi pada saat dia diam, pada saat dia bangun tidur dan Tuhan berbicara, umurmu besok kau akan mati. Lihat, dibayangkan, saudara, pada saat dia tidur langsung terdengar suara dari Tuhan. Dia bilang, Hizkia rajaku, besok engkau mati. Lalu apa tanggapan daripada Hizkia? Dia tahu yang berbicara adalah Allah. Dia balik ke kanan. Dia berdoa. Dia menangis. Tuhan, bukankah aku hidup di dalammu? Bukankah aku sudah menjauhkan kejahatan? Lihat. Karena dia begitu luar biasa di hadapan Tuhan. Dengan air mata, dengan hati yang kemudian datang kepada Yesus. Lalu Tuhan tambahkan usia 15 tahun. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kemarin saudara sudah harus mati. Mungkin tahun yang kemarin saudara harus mati. Kita tidak tahu. Tapi saat ini saudara masih diberikan panjang usia oleh Tuhan. Seperti saya juga demikian. Sampai saya mati. Tetapi saya diperpanjang usia saya. Sampai kapan? Gua nggak tahu. Saya 2 kali mengalami. Hizkia juga demikian. Harusnya dia mati. Dia perpanjang usia 15 tahun. Tetapi Tuhan tuntut. Pada saat engkau diperpanjang usia, lakukan sesuatu buat Tuhan. Berkarya buat Tuhan. Dengan apa? Bisa saja dengan ujian. Bisa saja dengan pelayanan. Bisa saja memberikan yang terbaik bagi sesamamu. Semuanya itu engkau lakukan. Jangan sampai Tuhan sudah perpanjang usiamu, engkau tidak melakukan apa-apa. Hizkia pada saat dia diperpanjang usianya, dia membangun satu saluran air, panjangnya kurang lebih sekitar 500 meter, dalamnya 3,4 meter. Bayangkan dia lakukan semua itu. Dan itu dikenang sampai dengan saat ini.
Engkau sudah diperpanjang oleh Tuhan usiamu. Apa yang kau banggakan? Sudahkah engkau memberikan yang terbaik buat Tuhan? Adakah orang yang bisa mengenang akan engkau kebaikan? Tuhan katakan demikian. Kalau saya cukuplah. Sampai kapan? Sampai saya. Lalu pelayan. Tidak ada yang disebut pensiun. Apapun kondisi saudara, sakit apapun kondisi saudara, layani. Karena ada seorang hamba Tuhan, saya tidak usah sebut nama. Dia khotbah, badannya itu penuh dengan selang. Tapi saudara tidak tahu, seluruh tubuhnya ada KPK. Tapi pada saat dia berkhotbah, sebut nama Yesus, dia nangis. Begitu dia sebut nama Yesus, dia nangis. Karena kecintaan dia, walaupun kondisi dia sendiri adalah sudah dalam keadaan rusak. Begitu dia turun dari mimbar, sekian puluh tahun dia melayani dengan kondisi seperti itu, akhirnya dia mati. Tapi saya percaya, pada saat dia turun dari mimbar, dia meninggal, namanya tercatat di dalam kitab kehidupan. Karena ada sesuatu yang dikenal. Dia seharusnya sudah mati, tapi ada sesuatu yang dikenal dan dapat dilihat oleh jemaat. Saat ini saudara, ayo lakukan. Jangan lihat kondisimu, tetapi lakukan sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Amin. Engkau sudah diperpanjang saat ini. Berapa tahun kita tidak tahu. Tapi Tuhan mau setiap nafas itu berikan kepada Tuhan. Amin. Demikian juga dengan Raja Hizkia. Tuhan tuntut kepada kita. Ayo, saudara, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Yang kedua, kita buka di dalam Efesus 2. Kuasa darah Yesus itu seperti apa? Efesus 2 ayat 11 sampai dengan 13. Kita baca bersama-sama, yang sudah dapat katakan amin. Tiga, empat. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh siapa? Darah Kristus. Dulu kita tidak termasuk orang bilangan yang diselamatkan, tetapi karena korban yang Tuhan, darah Yesus, kita menjadi dekat kepada Dia. Yang kedua adalah darah Yesus berkuasa menyatukan kita dengan Allah. Melalui pengorbanan darah Yesus, seharusnya saudara binasa. Berbeda binasa dan mati. Mati jasmani. Tapi kalau binasa, dua. Mati jasmani dan mati rohani. Seharusnya kita masuk ke orang bilang binasa. Tetapi karena darah Yesus, kita diselamatkan. Bangsa Israel itu bangsa yang sombong. Karena memang benar, dia bangsa yang luar biasa. Tegak tengkuk, degil hati. Keselamatan tanpa Israel kita tidak mungkin akan selamat. Sumber keselamatan itu dari bangsa Israel. Namun karena kedegilan itu, Tuhan lempar kepada siapapun yang percaya di dalam namanya akan memperoleh keselamatan. Saat ini, justru dalam firman Tuhan harus sampai ke ujung bumi. Karena apa? Karena bangsa Israel menolak. Saat kita mendengar nama Yesus dan kita percaya di dalam nama Yesus ada jaminan keselamatan, jangan keraskan hati. Dahulu kita tidak masuk hitungan untuk diselamatkan, akhirnya kita memperoleh dengan cuma-cuma. Inilah yang disebut dengan kasih karunia. Kasih karunia cukup untuk satu kali seumur hidup. Tidak ada kasih karunia yang lain.
Berkat itu bukan kasih karunia. Engkau diberikan kekuatan itu bukan kasih karunia. Tetapi karena berkat dan anugerah Tuhan juga akan dalam hidup kita. Tapi kalau berbicara masalah kasih karunia adalah cuma seumur hidup satu kali. Coba kita buka dalam Ibrani 10 ayat 26. Kadang-kadang dengan kasih karunia ini kita dibodohkan. Ibrani 10 ayat 26. Ayo kita baca bersama-sama. 3, 4. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus. Saudara sudah tahu yang namanya kebenaran itu. Saudara lakukan perbuatan itu. Pada saat di sini dikatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Keselamatan cukup satu kali. Tuhan sudah bayar harganya. Mulai saat ini, mari kita merespon firman Tuhan. Mari kita merespon. Praktekkan firman itu, sehingga hidup di dalamnya. Saya ada kesaksian sedikit. Jadi pada saat itu, saya ada jam doa bersama pengerja, itu hari Selasa, jam 6 sore di gereja. Ya kebetulan cuaca itu tidak bersahabat. Hujan terus hadir mulai dari siang. Akhirnya yang namanya doa kewajiban. Akhirnya saya datang. Pertama saya hadir dulu, baru gembala sidang berdua, suami istri. Kita bertiga. Sampai jam 7 nggak ada satupun pengerja datang. Karena hujan. Hujan paling baik untuk menjadi alasan. Hujan. Air udah penuh. Padahal baru semata kaki. Berikutnya udah berangkai. Hujan penuh. Akhirnya saya bersama gembala. Kita bilang, Pes, kalau kita seperti ini terus, parah gitu. Ayo kita coba kita praktekkan iman kita. Suruh hujan itu berhenti. Seperti itu. Ya maaf saya bukan menjelekin gembala. Gembala saya cuma bilang amin doang. Tapi saya yang berdoa. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Saya berteriak sudah. Sampai tukang pokok nengok. Padahal jarak sekitar 10 meter. Saya bilang dalam nama Yesus. Saya berteriak sekencang-kencangnya terserah lo mendengar lo kaget. Begitu saya bilang dalam nama Yesus, berhenti. Ayo saya buang. Berhenti sudah. Ada. Berhenti. Saya masuk ke dalam. Kemudian saya doa. 5 menit. Berhenti. Langsung baru teman-teman saya pada hadir. Kita dituntut untuk mempraktekkan firman Tuhan. Belajar semua. Usir segala sesuatu. Bukan dalam nama Yesus. Belah. Engkau harus berteriak dengan powerful. Hei iblis, keluar dulu. Ayo keluar. Dia tidak akan keluar saudara. Saudara yang ditendang keluar kemudian. Kalau engkau memiliki sesuatu kuasa, engkau sudah hidup dalam Tuhan. Sakit penyakit, engkau harus bentar. Keluar dalam nama Yesus. Kalau engkau tidak berkata demikian, keluar. Enggak sembuh-sembuh ya. Saya juga mengusir setan seperti itu. Dia agak kencang sedikit supaya saudara kaget. Supaya matang wajah. Pada saat saya bilang begitu, dia berhenti sudah. Praktekkan iman. Engkau ada anakmu sakit, gak usah takut, tumpangkan tangan.
Dalam Markus 16 ayat 17, tanda-tanda orang percaya. Siapa orang percaya? Saudara dan saya. Meletakkan tangan orang sakit akan sembuh. Setan akan keluar. Minum racun maut tidak akan binasa. Kalau saudara itu Bible, saudara tahu, saudara minum, mati juga. Mati pasti kejamin lah. Tetap kalau engkau tidak tahu, engkau diracun. Saya percaya, belum sampai ke mulut, kaca gelas pecah. Saya praktek, saudara. Saya melayani di Ternate, Maluku Utara. Itu penuh dengan fufu namanya. Kalau mereka itu bilang pemiliki. Saya minum kopi, itu di dalam sudah racun. Saya tahu? Enggak. Tapi anak-anak Tuhan senantiasa berdoa. Sebelum terjadi sesuatu, iya, kuasa daripada Roh Kudus. Sebelum engkau berdoa, Roh Kudus sudah berdoa kepada Tuhan. Itulah pentingnya Roh Kudus. Pada saat saya mau minum, belum sampai ke mulut, dia sudah pecah. Mulai dari situ, tukang baru itu ngap sama saya, takut. Karena dia berpikir, ilmu saya jauh lebih besar. Siapa yang lebih besar? Yesus. Saudara rugi? Tidak, engkau malah bangga. Amin. Yesus jauh lebih besar dari setiap persoalan hidup. Bahkan malaikat pun tidak berkuasa mengusir iblis. Saudara lebih besar daripada malaikat. Percaya tidak? Siapa yang percaya? Engkau lebih besar daripada malaikat. Ayatnya mana? Oh. Coba buka Wahyu 1 ayat 9. Kuasa Yesus dia berikan luar biasa dalam kehidupan saudara. Malaikat pun, cuma malaikat tidak punya kehendak. Dia tidak bisa melakukan dosa. Coba baca bersama-sama. Wahyu 1 ayat 9. Ayo baca saudara. Sudah? Sudah semua? Baca. 3, 4. Kok Wahyu, sorry, Yudas maksud saya. Maksud keket. Kok beda? Yudas 1 ayat 9. Maaf ya saudara. Ya namanya juga pendeta ada salahnya. Kalau gitu kan nggak ngotot gitu ya. Yudas 1 ayat 9, 3, 4. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai apa? Mayat Musa. Tidak berani menghakimi iblis dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghadiri engkau. Lihat, kalau kita enggak, nyak engkau iblis dalam nama Yesus. Kita jauh lebih powerful. Dan ini biasanya dipakai untuk penguburan. Ini orang-orang timur, maaf nih ya. Saya juga orang timur. Bolehlah kita telanjangi iblis. Biasanya kalau orang-orang mulai dari orang timur, kalau ayah saya itu sukanya begini. Nah, itu kebiasaan dia. Sama minum bir. Minum bir kan, ciumnya kan ketahuan, apalagi kalau dia mabuk. Satu ketika ayah saya mati. Begitu selesai dikubur, 3 harinya kan pasti ada yang namanya ibadah dia, pengucapan syukur. Lalu malam-malam terdengar begini. Langsung mama saya bilang, oh papi datang. Betul ya? Seperti itu biasa orang timur. Salah semua. Itu adalah bukan orang tua kita. Coba kita baca tadi, dikatakan ini. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam satu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat. Mayat itu dipakai untuk mengelabui kita, orang-orang percaya. Orang mati sudah tidak dikenal lagi di daerahnya. Dan dia tidak bisa menyeberang ke dunia ini. Karena ada satu jurang yang pemisah luar biasa.
Semua yang dilakukan itu adalah iblis. Sama juga orang tua saya dipakai oleh iblis untuk seperti ini, mengelabui kita. Sehingga kita percaya, oh, papi datang. Contoh saya punya guru pimpinannya dari Pak Valentino, kakaknya Tony. Kakaknya dia perempuan, suami sudah mati. Lalu saya bilang begini, kamu jangan percaya lagi. Lalu dia dengar teman-temannya dia, enggak, itu suamimu, kasih aja lah, tegur aja, hai Bun, apa kabar. Saya udah bilang begitu, satu kali waktu pulang, kamu akan merasakan sesuatu. Itu dia sudah meninggal 5 tahun yang lalu, sampai saat ini orang itu masih hadir di setan itu. Dia terus mengganggu yang namanya perempuan. Karena apa? Diterima oleh dirinya. Padahal bukan suaminya, tapi iblis. Saudara ingat, begitu kita mati sudah tidak ada lagi si A, si B, si C, sudah tidak ada. Kalau dia hadir, itu berarti saya. Ingat, jangan kita langsung seolah-olah percaya. Kita akan terjebak dan engkau akan hidup terus-menerus dalam rumah itu. Ada 2 oknum, iblis dan diri. Amin. Jangan kita percaya lagi seperti itu. Ini sekedar pemberitahuan, karena saya bukan mengalami. Saya mengalami sekarang. Oke, kita lanjutkan. Jadi ada seorang arkeolog, dia berkata demikian, dan seorang sosiologi mengatakan bahwa pohon zaitun itu setelah dia pulang dari Israel, dia berkata begini, bahwa pohon zaitun itu merupakan silsilah dari Adam sampai kepada Yesus. Tidak kepada kita. Jadi pohon zaitun itu mulai dari Adam, akarnya hanya sampai kepada Yesus, bukan kepada saudara dan saya. Tetapi oleh karena pengorbanan Yesus itu, barulah silsilah itu sampai kepada kita. Karena kita dipersatukan oleh darah Yesus. Luar biasa di darah Yesus itu. Contohnya lagi, Saulus. Kenapa engkau menganiaya? Kapan Saulus menganiaya Yesus? Saudara baca dalam firman Tuhan dalam perjanjian baru, nggak ada itu Saulus menganiaya Yesus. Tetapi yang ada adalah Saulus menganiaya anak-anak Tuhan. Kenapa di dalam firman itu dikatakan, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Karena anak-anak Tuhan adalah Yesus sendiri. Karena apa? Disatukan oleh darah Yesus. Jadi kalau ada orang, ada siapapun, persoalan apapun, pergumulan apapun, kalau engkau merasa sesat, Yesus juga merasa sesat. Makanya engkau berkata kepada Yesus, Yesus tolong aku. Karena engkau telah menyatu dengan tubuh dan darahnya, engkau akan diselamatkan. Engkau pasti akan ditolong. Sampai kapan? Tunggu waktu Tuhan. Amin. Percaya di dalam nama Yesus ada kuasa. Darah Yesus ada kuasa. Mengusir setan pakai darah Yesus. Dalam nama Yesus. Ada kuasa. Saudara dan saya disatukan oleh darah Yesus. Kita bukan lagi yang lain. Kita bersaudara di dalam iman kepada Yesus. Kita sudah disatukan. Dan saudara juga menjadi cangkokan Israel. Warisan itu juga akan sampai kepada saudara. Saudara percaya, warisan Tuhan ada dalam diri. Yaitu di dalam Markus 16 ayat 17, kuasa itu juga ada dalam diri. Dimanapun Yesus ada, di situ engkau ada. Dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Amin. Itulah warisan yang Tuhan berikan kepada saudara. Jadi jangan takut, karena dengan darah Yesus engkau disatukan oleh Tuhan. Engkau terbilang orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Yang terakhir, kita buka di dalam 1 Yohanes 1
ayat 9. Mari kita baca bersama-sama. 3, 4. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tidak ada alasan bagi saudara dan saya untuk tidak mengakui dosamu. Dosa saya. Tidak ada alasan. Kita setiap manusia pasti akan berdosa. Karena kalau tidak dengan demikian, maka kita akan menjadi pendusta. Coba baca ayat yang ke-8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenarannya tidak ada di dalam kita. Ayat yang ke-10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta. Dia itu siapa? Yesus. Dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Setiap manusia adalah berdosa. Selayaknya kita minta pengampunan oleh Tuhan. Jangan takut pada saat kita berbuat dosa, lalu lari dari Tuhan. Datang kepada Tuhan, minta ampun. Kita minta ampun kepada Tuhan. Jangan seperti kayak Elias. Saat dia menjual Yesus, dia tidak lari kepada Tuhan. Dia lari kepada pohon. Dia terus pohon. Dipasang tali, digiret, dia mati. Coba kalau saudara berbuat dosa, datang kepada Yesus, selamat. Kita harus seperti India. Dekat-dekat sama pohon. India dekat pohon dinyanyi. Kalau saudara dekat pohon kencing di belakang. Ya. Keselamatan mahal harga. Mulai saat ini, engkau sudah tahu kebenaran. Tuhan katakan yang pertama, darah Yesus menebus saudara. Yang kedua, darah Yesus menyatukan kita dengan Tuhan. Yang ketiga, darah Yesus memberikan pengampunan atas dosa-dosa. Engkau sudah mendengar firman Tuhan, lakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Layanilah sesama manusia, layani yang lain. Pergilah ke gereja, sembahlah Dia, bawalah pujian penyembahan dan firman itu dalam rumahmu. Ajak suami, istri dan anak-anak. Puji, menyembah, baca firman, mujizat, kuasa, powerful ada dalam rumah. Saudara, mau saya kasih contoh satu lagi. Saya melayani satu orang di dalam rumah. Maaf, ini orang Chinese. Istrinya mengalami insomnia 8 tahun. Sehari dia tidur hanya 1 jam. Matanya berubah menjadi hitam. Tetapi dia cinta sekali sama Yesus. Ya. Pada saat dilayani, baru kita tahu bahwa perempuan ini, istri ini, menderita sakit karena disantet oleh suaminya sendiri. Suaminya ini kerja di Mulia Keramik. Delapan tahun sudah nggak bisa tidur. Akhirnya kami layani. Iya, pada malam itu suaminya gak ada. Kita layani. Kalau saudara kurang percaya, silakan tanya Pak Fritz. Karena pada saat itu Pak Fritz baru belajar menjadi seorang. Kita layani di sini. Lalu kemudian begitu selesai, saya mengurapi rumah itu. Tetapi mendadak pada malam itu saya lihat ada satu cahaya
harusnya sampai ke rumah itu, tetapi melengos ke sebelah. Jadi cahaya itu harusnya sampai ke sini, tapi miring langsung ke sebelah. Apa yang terjadi? Sebelah mati. Sebelah mati orang. Tetapi orang yang di rumah itu ada pujian, ada penyembahan, ada firman, diliputnya. Amin. Pada saat saya terakhir kali, saya mau lepaskan berkat. Saya tidak tahu situasi rumah itu. Pada saat saya melepaskan berkat, saya didatengin saudara. Pakai peci, baju putih, sarung. Saya tidak bicara bohong. Ini dalam firman. Saya lagi berdoa. Khotbah. Saya tidak boleh stop pada saat saya memberitakan firman Tuhan. Melepaskan berkat. Tapi dalam hati saya berdoa. Saya terus melepaskan berkat. Begitu selesai saya tanya kepada orang itu. Istri ini. Ini kamar ini ada yang meninggal. Betul Pak. Pakai biji. Betul. Baju putih. Pakai sarung. Klop. Apa yang saya lihat, dia yang hadir. Dan saya percaya saat itu, rumah itu selesai. Sudah dibersihkan oleh Tuhan. Jadi kita baru tahu. Dan saat ini, suami istri itu melayani Tuhan. Dulu sejak yang minta ampun. Dia luar biasa menghajar istri. Tapi pada saat dia minta pada Tuhan pengampunan, Tuhan sudah melupakan. Walaupun dosamu merah seperti kermisi, akan diputihkan seperti salju. Artinya Tuhan melupakan semua itu, kejahatan yang telah kita perbuat. Asalkan engkau datang kepada Yesus, jangan kepada pohon. Ya. Kalau saudara datang kepada pohon, gantung diri. Tapi datang kepada Yesus. Dia akan membuka semua masalah. Dan akhirnya suami istri itu menjadi seorang pelayan Tuhan sampai dengan saat ini. Selesai sudah, ayo kita mulai. Demikian itu. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan bawa pujian, bukan dengan barang fana engkau ditebus dosa-dosa, tapi dengan darah yang mahal Tuhan berikan, Tuhan curahkan untuk saudara dan saya. Biarlah nanti pujian itu menjadi doa kita, agar kita mau sungguh-sungguh. Tuhan sudah berkorban bagi saudara. Saatnya kita balas kebaikan Tuhan dengan kita ikuti setiap apa yang Tuhan inginkan sesuai dengan firman. Sebelumnya saya mau berdoa kepada saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Dengan darah yang mahal Engkau curahkan bagi kami. 726 luar biasa cambuk yang Engkau terima, sehingga dari kulit darah itu tercurah. Semuanya itu Engkau lakukan oleh karena dosa kami. Engkau menginginkan kami tidak terhilang daripada hadapan. Engkau rela mati di atas kayu salib. Semuanya itu dilakukan karena Engkau mengasihi kami. Dan oleh saat ini Tuhan, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Apa yang telah kami perbuat sepanjang hidup kami. Saat ini, pada saat ini juga Tuhan, kami mau hidup di dalam pertobatan. Kami mau tinggalkan setiap perbuatan lama kami. Kami mau tinggalkan setiap sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Saat ini kami mau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Dan oleh karena saat ini juga kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang Kau telah berikan, bahwa di dalam darah Yesus berkuasa untuk menembus dosa-dosa kami. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk semua kebaikan yang Tuhan berikan. Terlebih daripada itu, dengan kuasa darah-Mu, Engkau menyatukan kami dengan Engkau ya Allah. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami telah berbuat jahat. Saat ini kami mau sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Yang terakhir Kau berkata bagi kami, dengan darah
Engkau mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah pujian nanti Tuhan kami naikkan, merupakan doa kami yang keluar dari hati kami. Kami mau sungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biarlah kesempatan ini kami lakukan untuk kemuliaan. Mari saudara kita mengatakan bukan dengan orang sudah mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang telah mati, bangkit dan hidup bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu siang hari ini. Biarlah kami boleh diubahkan, dipulihkan oleh karena firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.